Jokowi itu bajingan tolol. Orang sinting yang satu ini berulah lagi. Merasa dirinya kemarin lolos dari jeratan hukum tentang kata-katanya, ini terus diulang lagi setiap kesempatan lain yang bermaksud mencaci maki dan merendahkan Jokowi. Mungkin hukum tidak akan mempan kepada dirinya. Tapi sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Dan si orang pandir yang sinting ini suatu saat akan ketimpa tangga juga. Tinggal kita menyaksikannya. Dan lagi-lagi, aksi si orang pandir yang sinting ini dibungkam langsung oleh Rektor Uniba. Dia bicara tentang IKN hanya berdasarkan persepsi dan ilusi. Sementara Rektor Uniba berbicara IKN tentang fakta dan data. Simak videonya. Kenapa mesti ada ambisi presiden untuk memamerkan sukses di bidang ibu kota negara? Dipamerkan pada siapa? Pada bangsa Indonesia. Orang Indonesia, bangsa kita nggak peduli dengan IKN. Kenapa? Tadi 327 triliun judi online itu yang jadi pikiran bangsa ini selama 2023 300 triliun habis buat judi online. Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat. Ini bakal gagal karena tidak ada investor. Saya ingin dia sukses, tetapi dengan conditional, yaitu jangan ambil uang rakyat di APBN, jangan dipakai dong. Itulah orang pandir yang masih sinting sampai dengan hari ini mengumbar bualannya tentang IKN. Padahal dia bacot hanya berdasarkan ilusi. Dia bacot hanya berdasarkan persepsi. Dan sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang IKN. Sepanjang acara, bacotnya Rocky dibungkam total oleh Rektor Uniba tentang fakta dan data IKN. Simak videonya. Awal Bung Rocky menyatakan terkait dana yang kemudian judi online Bung ya, yang sampai mendekati anggaran IKN. Jadi IKN itu pertama saya sampaikan semua anggarannya 446 triliun hingga tahun 2045. Jadi multi years, bukan untuk tahun ini tapi untuk tahun yang beberapa puluh tahun yang akan datang. Terus yang kedua, masalah 440 triliun di peraturan menteri kemudian di undang-undang dinyatakan 20%. 20% itu kurang lebih 89 triliun. Nah sekarang realisasi anggaran yang ada di IKN. Di tahun 2022 ada 5,5 triliun itu dari dana PUPR. Di tahun 2023 ada sekitar 27 triliun. Di tahun 2024 ada sekitar 36 triliun,9. Dan berkembang diperkirakan sekitar 72 sampai 74 triliun dialokasikan sampai akhir tahun ini di fase awal pembangunan. Itu semua anggarannya diambil dari PUPR. Jadi tidak mengganggu pendidikan, tidak mengganggu kesehatan. Khusus di 2024 realisasi anggaran adalah sekitar 4,2 triliun. Oke, itu yang pertama terkait Pak Rocky Gerung. Yang kedua, Pak Rocky Gerung memperkirakan bahwa IKN akan gagal. Nah dari sisi saya, kebetulan Bung Rocky hampir tiap minggu saya di sana. Iya. Jadi di 2022-2024 itu ada fase. Fase pertama itu dinyatakan bahwa yang akan dibangun adalah kawasan pusat pemerintahan. Itu saja, itu titik itu di 2024. Nah apa yang terjadi? Kantor Presiden sudah mendekati 90%. Istana Negara 80%. Kantor Kemenko itu sudah 80%. Pada intinya rumah jabatan menteri semuanya hampir selesai, dalam artian target di fase 1 itu sudah terlaksana sesuai dengan harapan. Dan karena saya lihat perkembangan konstruksi di sana yang luar biasa, saya memperkirakan bahwa di bulan Juli itu semua akan selesai. Ya, jadi saya meyakini bahwa IKN itu akan sukses. Indikatornya seperti itu. Terus ada upaya merayakan 17 Agustus, Bung Rocky juga sampaikan. Nah, saya meyakini bahwa 17 Agustus itu akan dirayakan
upacara di sana, meskipun tidak sebesar dari rencana awal. Nah, menurut rencana ada 2 tempat, satunya di sini, satunya di Jakarta. Itu tetap sama dengan 3 tahun terakhir ini, Kepala Otorita IKN pimpin upacara di sini inline dengan Jakarta yang pimpin Jokowi. Nah, dari benchmark saya ke beberapa kota termasuk Jakarta, memang lebih bagus didahulukan investor lokal. Investor lokal, ini kadang-kadang di media banyak orang bilang itu belum ada. Ini kalau dihitung, karena saya hampir setiap minggu di sana, itu sekitar 51 triliun, itu lokal semua. Memang internasional kalau secara membangun belum ada, tapi secara proses sudah ada. Ada yang letter of intent, ada yang sudah memasuki tahap berikutnya yakni meninjau di lapangan, ada yang sudah masuk tahap analisis keuntungan apa dan lain sebagainya, apa yang bisa kita katakan. Jadi kalau menurut saya itu bukan berarti tidak ada analisis. Nah, mereka ini orang pintar. Kalau dia baca lampiran 2 undang-undang dan peraturan pemerintah, itu nyata sekali. Pembangunan itu sampai 2045. Mau tahu nggak apa yang ada? Di 2022-2024 itu khusus dikatakan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, khususnya gedung-gedung pemerintah. Nanti di 2025, 2029 baru masuk mall, masuk rumah sakit, masuk lembaga pendidikan. Nah, makanya di mata saya, apa yang dicapai sekarang melampaui target. Kenapa melampaui target? Karena coba, Bapak ke IKN hari ini, jalan masuk IKN yang lama, itu ada rumah sakit Hermina yang sudah progresnya sudah berkembang. Sekitar 10-an persen, 20-an persen. Ada Hotel Nusantara yang sudah 90% selesai. Ada lagi satu hotel yang memang akan dipakai di 17 Agustus. Belum lagi fasilitas yang lain termasuk yang dari BSB yang investasi di sana. Kebetulan teman kami adalah salah satu direktur dulu di sana. Ini saya catat-catat aja. Kemudian mereka itu belum melakukan investasi langsung karena dia masih mencocokkan harga. Apakah keuntungannya gimana? Jadi misalnya kayak gini, kalau dulu pemilikan tanah di IKN itu masih berdasarkan peraturan pemerintah, Bung. Nah, mereka ragu. Peraturan pemerintah ini masih bertentangan dengan undang-undang. Makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023. Ada sejumlah lahan dari Karyangau, ya, dari Karangjoang, kemudian ke Pulau Balang, yang dulunya jadi sekarang kalau ke IKN itu 2 jam 15 menit. Nanti kalau ini selesai, tinggal 40 menit atau 30-an menit. Ini juga salah satu dampak. Jadi kami orang Kaltim, kami silahkan berdebat di Jakarta. Bangun aja infrastrukturnya secara terus-menerus. Makanya Uniba ada selalu di belakang. Ini saya mau sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan IKN, ini faktanya, IKN ada, Kaltim itu per 2023 akhir, itu dia punya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,2%. Melampaui nasional yang 5,05% kalau saya tidak salah. Nah, di April 2024 itu sudah menjadi 7,26%. Artinya apa? Ini berkembang terus. Khusus Kaltim saja karena ini topiknya untuk Kaltim, itu perkembangan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Investasi semakin membesar. Transformasi ekonomi yang dulunya mengandalkan bahan bakar, yang mengandalkan SDA, itu berubah lebih cepat. Oke. Terus saya lanjut lagi dengan catatan dari Bung Rocky, Sudrajat Jiwandono. Sudrajat Jiwandono ini saya akui seorang profesor yang hebat. Akan tetapi dia salah seorang yang belum pernah ke IKN. Kalau saya mengamati apa yang dia sampaikan sebenarnya, kata kuncinya begini, kalau beliau melihat apa yang terjadi sesungguhnya, itu sudah selesai. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita komit 20% untuk pembangunan IKN, maka sekarang sudah sekitar 74 triliun. Meskipun masih ada sekitar 30 triliun yang butuh digunakan pada saatnya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga dari catatan-catatan itu, nah kemarin itu ada bule ngomong terkait IKN. Itu tidak benar tempatnya, itu bukan di IKN, karena saya hampir tiap minggu di sana dan itu sudah bukan, saya sudah klarifikasi satu. Terus yang kedua, dulu ada yang bilang IKN ini manfaatnya tidak ada. Saya akan uraikan manfaatnya. Di IKN ini ada sekitar 10-an ribu pekerja. Pekerjanya 90% itu dari Jawa dan dari Sumatera. Orang ini kelas rendah. Maksudnya mereka itu menghidupi keluarganya sehingga dia bisa sekolah, anaknya bisa sekolah, dapurnya bisa nyala dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di IKN itu dibangun butuh material. Bahkan kurang materialnya. Itu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan lain-lain. Sehingga ada
ada ide Bung Rocky ini kita perlu anukan, ada ide terusan Katulistiwa. Tapi saya bilang jangan namanya terusan Katulistiwa, tapi namanya terusan Nusantara, memotong kepala Sulawesi. Jadi dia lebih cepat, ya kan? Terus ada juga yang menyatakan jadi manfaatnya banyak. Kemudian bajannya dari mana? Bajannya dari Surabaya. Perusahaan-perusahaannya dari mana? Alat-alat beratnya dari mana? Sehingga saya bisa menyatakan kalau divisi IKN adalah IKN untuk pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Saya bilang sekarang sudah punya dampak. Kaltim sendiri sudah. Balikpapan dari investasi yang sederhana menjadi bertambah, begitu juga dengan Penajam. Ini salah satu yang penting juga Bung Rocky. Bung Rocky, ini Kalimantan Timur hampir 500 triliun per tahun. Kalau tidak di IKN, tidak ada orang. Orang di Indonesia 80% Jawa dan Sumatera. Nah, di sini cuma 6%. Kami kalau mau ke Jakarta, ke Pontianak, mau ke Pontianak lewat Jakarta, Bung. Kenapa? Karena secara ekonomi tidak ada orang di sini. Nah, makanya saya selalu bilang, bagi saya memuji kebijakan ini karena akan mengantarkan orang untuk datang ke Kalimantan Timur sehingga interkoneksi Kalimantan bisa terjadi. Salah satu buktinya sekarang Penajam dengan Balikpapan. Nah, saya juga menyampaikan jangan mimpi akan ada semacam Trans Kalimantan tanpa banyak orang. Nah, mengenai dana, saya bandingkan Trans Sumatera itu tidak kurang dari 500 triliun menurut saya. Ya kan, jadi ini pembanding. Sementara kami ini yang heterogen, yang misalnya Nusantara punya penduduk itu seperti ini. Ini hanya diskusi saja, yang pasti sebagai simpulan, ya, sebagai simpulan sementara. Ini menurut kami, ini Kaltim dari Uniba, kami ini adalah satu-satunya kampus yang bekerja sama dengan universitas di Kalimantan, Brunei Darussalam, kemudian Sarawak, Malaysia, untuk memastikan IKN itu adalah Kalimantan itu adalah lung of the world. Jadi paru-paru dunia. Nah, ini kami pernah ke sana bawakan materi, kemudian pernah ke Sarawak, kemudian nanti bulan Juli nanti bersama Pak Randy kita ke Amsterdam University bicara tentang forest di Kalimantan, terkait karbon di Kalimantan yang memang mesti kita pertahankan. Jadi ini sudah kedua kalinya, sebelumnya kita dari sana juga. Apa yang saya mau pesankan di sisi saya? Yang pertama, kalau dikaitkan dengan dana banyak. Bahkan secara realisasi, dana belum digunakan sebagian. Sampai 2024 itu APBN itu 74 triliun. Meskipun tadi saya sudah hitungkan 5,5 tambah 27 tambah 4,2. Yang tersisanya karena dalam tahap pembangunan. Ada yang menyatakan itu merusak hutan. Bagi kami berpendapat bahwa itu tidak merusak hutan. Kenapa? Saya ngambil contoh kasus kantor kawasan inti pusat pemerintahan, luasnya 6.671 hektar. Sekarang dibangun sekitar 2.000-an hektar. Nah, yang saya mau nyatakan 180.000 hektar di sana itu hutan tanaman industri. Jadi sejak dulu sudah dibabat hutan-hutan permanennya. Sehingga yang dibangun sekarang adalah seperti itu. Itu pun diantisipasi dengan yang namanya pembibitan, ya, yang bisa menghasilkan 15 Mentawir, kawasan Mentawir yang bisa menghasilkan 15 juta bibit per tahun. Terkait bilang binatang-binatang itu untuk sementara kalau kantor inti pusat pemerintahan itu semua dulunya, saya sekarang ada videonya, pohonnya itu hutan tanaman itu eucalyptus, terus sawit sebagian. Jadi secara hutan bukan hutan dalam arti sesungguhnya, bahkan sekarang dengan konsep pembangunan green building itu sudah dibangun secara keseluruhan semuanya. Banyak hutan-hutan sekarang, pohon-pohon yang langsung besar karena memang ditata seperti itu. Jadi kami menganggap masalah dana tidak ada, masalah lingkungan selesai. Iya. Jos, Pak Rektor Uniba. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Saya lihat judulnya sih Rektor Uniba versus Rocky Gerung. Jos! Memang itu faktanya. Saya di Jakarta juga sudah meyakini seperti itu, Pak Rektor. Jangan salah. Ya, bahwa itu juga bukan hutan, bahwa itu anggarannya seperti tadi yang Pak Rektor jelaskan. Bahwa itu hutan industri. Ya, nggak tahu. Mungkin pada nggak ngerti kali hutan industri itu apa. Saya udah kasih tahu juga di video sebelumnya. Tanamannya eukaliptus. Bahan baku pulp and paper. Bubur kertas. Yang secara berkala dipanen, nanti tanam lagi, dipanen, tanam lagi. Nggak tahu ngerti apa nggak. Pak Rektor Uniba, jos! Kalau sudah seperti ini, tidak ada universitas lain selain Uniba yang memang realistis dengan kondisi IKN. Selebihnya hanya persepsi, asumsi, dan provokasi. Ayo. Dan rakyat Indonesia jangan pernah percaya sama
doktor dan profesor orang-orang yang ada di Jakarta ketika bicara negatif tentang IKN. Pusit semua dia. Jangan pernah lihat titel doktor dan profesornya. Pusit semua dia ketika bicara negatif tentang IKN. Jangan pernah percaya. Mereka tak ubahnya juga sama seperti si pandir yang otaknya sinting ini, Rocky Gerung. Nggak ada beda. Nggak ada beda. Oke, rakyat Indonesia terus mendukung IKN karena ini perubahan Indonesia ke arah Indonesia Emas. Jangan pernah terprovokasi dengan isu-isu negatif. Tetap semangat dan selalu positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.